kita masih kembali di www.moveonlineradio.com dan Anda masih bisa dengar kita tentunya sampai nanti 1 jam ke depan. Oke, Pak Lurah siap nggak kalau kita buka interaktif? Ya siap. Siap ya? Ya. Seperti yang kita bicarakan sebenarnya berbicara kelurahan itu kan dasar dari banyak urusan yang dilakukan masyarakat di kelurahan Siap. ya. Jadi benturannya juga, gesekannya juga, ini Siap. kan juga sangat rentan loh Pak Lurah. Iya. Jadi banyak segala sesuatu yang dikeluhkan masyarakat seperti apa. Kali ini kita akan coba gali, kita akan coba tanya langsung apa yang masih dikeluhkan oleh banyak masyarakat saat ini. Yang mungkin bisa saja masyarakat itu bukan dari lingkungannya Pak Lurah ya. Siap. Tapi kita buka di 0813 5235 1000. Saya ulangi sekali lagi di 0813 5235 1000. Line interaktif ini adalah line untuk kita sama-sama bisa mengubah diri. Siap. Saya harus disclaimer dulu ini ya Pak Iya. Lurah ya. Jadi kita menerima masukan, kita juga menerima info dan tujuannya untuk semuanya sama-sama menjadi lebih baik. Iya. Ya, Pak Lurah kita balik lagi berbicara masalah inovasi tadi kita akan coba lebih rinci lagi. Iya. Sebenarnya kelurahan ini masih disibukkan nggak sih berbicara masalah urusan surat-surat yang begitu dasar ya, misalnya kartu keluarga, akte lahir semuanya. Apakah masyarakat masih dikerahkan untuk mengurus di sini dan dengan hadirnya inovasi tebar sidik ini itu menjadi lebih mudah? Siap. Ya, kita memberikan pelayanan yang lebih mudah untuk masyarakat. Nah, untuk pengurusan administrasi kependudukan itu sedikit bisa dipangkas birokrasinya, Oke. bisa langsung ke kecamatan. Oke. Ya, seperti contoh dia penggantian KTP, ya dia cukup datang ke kantor camat, kasih fisiknya mungkin rusak dan nanti pihak kantor camat ke Disduk Capil. Nah, sedangkan pihak kelurahan melayankan kegiatan-kegiatan surat menyurat, contoh domisili tempat tinggal atau mau pindah sementara ke Deli Serdang contohnya atau ke Binjai mana kita keluarkan. Nah, bisa lagi domisili usaha. Nah, terus bisa meminta untuk nikah gitu. Nah, kita masyarakat cukup bisa dari rumah saja Oke. dengan aplikasi. Nggak perlu lagi datang kemari membuat ngisi surat pernyataan, Iya. datang lagi kemari Betul. ya kan, cari ke Waktunya kepling habis. lagi lama. Berarti dengan berubahnya cara pandang orang terhadap dunia digital, Iya. kelurahan Pak Lurah juga ikut berubah juga ya Insya melalui Allah. tebar sidik ini ya. Siap. Jadi saya ingin sampaikan juga untuk para pendengar kita yang mendengarkan kita di Move Radio atau yang menyaksikan kita dari channel YouTube Move Radio juga, tebar sidik ini tulisannya tebar Iya. SIDI belakangnya itu G. Iya. Tebar sidik. Sudah bisa di-download belum Pak Lurah? Sudah, tapi kan kemarin kita waktu launching Oke. diminta Pak Camat lebih mudah lagi sehingga masyarakat itu lebih gampang mengaksesnya. Oke, dibuat, dikemas secara lebih easy lagi Iya. sehingga nanti masyarakat tuh lebih mudah. Nah, lebih mudah saat ini prosesnya sudah bisa digunakan dulu? Sudah Sudah juga? tapi di situ kan harus ada tanda tangan elektronik. Benar. Sementara lurah belum, hanya sampai camat. Nah, kita terus berkoordinasi kepada Komdiji yang Kominfo. Kominfo. Iya, kita sudah bersurat. Nah, tahapan-tahapannya kan ada mungkin dikaji dulu, lurah sudah boleh nggak itu. Oke, baik. Tapi intinya kami dari pihak kelurahan memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Nah, itu tadi berbicara masalah inovasi. Saya mau balik lagi sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu Pak Lurah adalah pendidikan dan kesehatan ya. Iya. Boleh nggak saya berbicara tentang dua hal ini? Boleh. Ke Pak Lurah sendiri ya. Iya. Baik, Pak Lurah saya mau tanya sebenarnya apa yang Anda lakukan ketika berbicara pendidikan di Ya. kelurahan Anda? Kalau untuk pendidikan, Kelurahan Talan Barat ada ASPAI, aksi sosial peduli anak yatim. Ini sudah berjalan 5 tahun. Nah, jadi warga-warga Teladan Barat yang sudah punya penghasilan lebih atau yang sudah pindah domisili, yang sudah punya perusahaan di luar, tapi mereka memberikan donatur kepada ASPAI ini. Nah, ASPAI ini dikelola sehingga anak-anak yatim ini uang sekolahnya dibayar melalui aksi
sosial peduli anak yatim Melalui ini. donatur-donatur ini sendiri ya, iya. Pak Lurah ya. Di situ ada donatur, ada Kepling. Nah, termasuk pengurusnya adalah kepala lingkungan saya yang tanpa digaji, murni tanpa digaji, dan pembukuannya ketika ada hari ini memberikan sumbangan langsung masuk grup WA Amanah ya. amanah. Jadi syaratnya anak yatim ini adalah maghrib mengaji, yang mana maghrib mengaji ini sudah dianggarkan oleh Pemko Medan dan gurunya sudah digaji melalui pemerintah Kota Medan. Program maghrib mengaji, Bilal Maid, itu seperti itu. Oke, itu salah satu pendidikan yang dibantu oleh pihak kelurahan untuk lingkungan Pak Lurah sendiri tentunya ya. Nah, saya mau tanya, sedekat apa sih Pak Lurah dengan warga-warganya? Ini saya perlu tahu juga ya Pak Lurah ya sebenarnya. Berapa banyak total dari jumlah warga yang ada di kelurahan Pak Lurah ini? Ya, kalau data dari Disduk Capil itu kurang lebih sekitar 893 Di kelurahan Pak di Lurah. kelurahan. Untuk kategori-kategorinya tahu? Kategorinya ya mungkin anak yang usia 0 tahun, habis itu yang 9 bulan sampai 12 tahun, sampai yang berusia lansia. Oke, semuanya kan pasti butuh kesehatan Pak Lurah. Iya. Program kesehatan apa yang dijalankan oleh Teladan Barat tentunya Pak Lurah sendiri untuk warganya? Ya, kebetulan kita di Teladan Barat ini ada inti kota. Namanya inti kota. Ya, inti kota. Baru artinya gini, di Teladan Barat ini ada puskesmas teladan di wilayah Kelurahan Dan Teladan fasilitasnya Barat. bagus-bagus Iya, saya lihat. kantor camat, Polsek Medan Kota. Berdekatan. Berdekatan. Jadi kami mendapat keuntungan. Jadi kalau dari sisi koordinasinya lebih baik. Jadi setingkat masyarakat itu yang perlu bantuan kesehatan, contoh ambulan, kita langsung dan Ibu Kapus juga respon. Contoh, ketika ada orang yang sakit, lumpuh, kita cek karena kita lihat, kita panggil dokter. Langsung Bu Kapus menurunkan tim dokternya. Oh, ini Pak Lurah harus koordinasi dibawa ke Pringadi. Pak Lurah bisa buat surat pengantar. Saya siap surat pengantar. Di hari libur pun juga kami memberikan pelayanan. Penanganan ODGJ juga kita tangani. Sepanjang informasi itu tahu. Nah, makanya saya selalu sampaikan sama kepala lingkungan. Kalau bisa kita yang harus tahu dulu daripada orang. Itu yang selalu diapel saya sampaikan oleh kepala lingkungan. Jadi harus pemerintah dulu yang harus tahu. Pak Lurah tahu nggak sih kalau ternyata Anda itu memiliki kontribusi yang besar secara dari bawah berbicara sampai ke pemerintah atas? Memahamin prosedur itu sendiri. Memahami. Sehingga hal itu yang Pak Lurah selalu lakukan berkoordinasi dengan lebih cepat. cepat. Koordinasi artinya saya berkoordinasi dengan dinas kesehatan itu ada puskesmas. Betul. Nah, apalagi kalau misalnya jalan ada UPT koordinasi yang hari ini sangat koordinasinya bagus sekali. Semua OPD yang di Kota Medan. Oke. Ada pertanyaan yang masuk dari warga dan bernama Dewi di Mandala, mendengarkan program Pak Lurah ini Teladan Barat sangat bagus katanya. Saya mau bertanya, program untuk anak muda atau remaja apakah digalakan juga di Kelurahan Teladan Barat? Karena zaman sekarang ini kan susah sekali mencari pekerjaan. Ada nggak program untuk para anak muda yang menganggur? Ini ada Dewi di Mandala. Pak Lurah bisa jawab. Ya, terima kasih Bu Dewi Mandala. Salam kenal, saya Juni Hardian. Nah, bagus sekali pertanyaannya dan sudah kita lakukan di lingkungan 12 di depan kantor lurah ini. Jadi Pak Kepling merangkul anak-anak muda dengan syarat kalian rubah dulu mindset kalian. Yang mana anak-anak muda ini dulunya duduk di mulut-mulut gang, main-main gitar segala macam. Nah, dirangkulnya, diajaknya dulu diskusi ketika merubah. Nah, pelaku-pelaku usaha yang ada di lingkungan 12 ini, nah Pak Kepling mensosialisasi ke pelaku-pelaku usaha dan hari ini sudah diterima bekerja. Nah, di lingkungan 13 di situ itu ada Sapadia Hotel nantinya. Yang hari ini akhir tahun ini selesai. Kita bersama Babinsa Babin Kantipmas dengan pihak owner memasang garansi. Untuk apa? Minta tolong Pak, anak-anak muda-mudi kami bisa diberdayakan untuk bisa kerja. Kami garansinya.
dan kami tidak melibatkan pihak pengusaha. Ketika anak kami yang salah, kami yang langsung memberhentikannya. Ya, karena Anda punya Artinya biar supaya mhm. jangan ada kenapa pemberhentian sepihak gitu. Oh iya. Jadi Bapak Ibu Kepala Lingkungan harus berkomitmen juga sama kami. Ya sebenarnya ini programnya sangat menarik ya Pak Lurah Siap. ya. Karena sebenarnya Pak Lurah juga punya tanggung jawab untuk kenyamanan mereka melakukan usaha di lingkungan atau di wilayah kerja Anda tentunya. Siap. Seperti yang dikatakan tadi. Iya. Nah, sampai saat ini apakah koordinasinya sudah diterima atau bekal apa juga dari kelurahan yang diberikan bagi mereka-mereka muda-mudi ini yang sebelum mereka nanti diberikan pekerjaan yang layak dan juga diberikan lapangan pekerjaan bagi para pelaku-pelaku usaha yang ada di kelurahan Anda? Iya. Untuk anak remaja khususnya, ya ibu-ibunya juga bersinergi dengan kami. Contoh, di Jalan Teladan itu banyak masuk anak-anak remaja juga dari luar naik sepeda motor, mengganggu anak-anak kami untuk memancing supaya melakukan pengejaran, mungkin, oke, tawuran heeh. gitu. Tapi saya bilang, sayangi anak kita, kenali anak kita, siapa yang kawannya. Jadi mereka setelah jam yang sudah dihimbau oleh pemerintah Kota Medan, dalam hal ini Pak Wali, terus dengan Kapolrestabes, juga kami melakukan sampai hari ini poskotis. Keliling, ada titik-titik posko rawan. Nah, dibantu oleh ibu-ibu masyarakat. Orang tuanya Orang tadi ya, tua untuk diajak bekerja ya sama untuk ya? memukul anaknya masuk. Dalam arti memukul ini jangan Iya sampai iya iya, terlibat, mereka keluar terpancing gitu mungkin ya. ya? Ayo ayo masuk, udah jamnya. Dan anak-anak ini juga sudah kami kasih pelatihan ya. Pelatihan semacam pelatihan kebangsaan yang kami panggil tenaga-tenaga dosen. Kebetulan Kelurahan Teladan Barat ini dikelilingi kampus. Nah, jadi kami Dia gampang cendekiawan nih, kerjasamanya. orang-orang pinter justru harusnya ya, karena Iya. dikelilingi oleh Nah, kampus-kampus ya? sampai kami sudah narasumbernya juga warga untuk mengemas gadget ini jangan game aja. Ternyata bisa nanti diajari mendesain melalui Iya, Canva. Canva. Terus nanti mana tahu pengetikan ada anak-anak mahasiswa-mahasiswi mau membuat makalah, mereka bisa. Itulah upaya pemerintah yang kami lakukan. Oke. Waduh, saya baru tahu ternyata cukup banyak hal yang sudah Pak Lurah lakukan, kembangkan, baik dari beberapa faktor. Di segmen ketiga kita ajak warga Pak Lurah nanti, kita ajak bicara tentunya seperti apa mereka merasakan semasa pemimpinan Anda 3 tahun di Kelurahan Teladan Barat Siap ini. Bang Jaki. Tapi nanti di segmen ketiga Pak Lurah. Siap. Kita kembali saat lagi dalam program Nongkrong Bareng Lurah di www.moveonlineradio.com.